Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu memohonkan akan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengantar kami, untuk membuat kami paham tentang firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan sungguh membawa kami pada perubahan iman, pembaharuan kehidupan, dan kami juga boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hidup ini hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mintalah secukupnya. Banyak orang beranggapan cukup itu relatif. Namun ada banyak orang juga yang tidak pernah merasa puas dengan kata cukup. Ini tentunya bukan karena cukup itu bisa dipandang sebagai satu hal yang relatif, melainkan rasa tidak puas itu semata-mata karena ketamakan, keserakahan, bahkan kerakusan manusia. Banyak orang berpikir dengan mengumpulkan sebanyak mungkin semakin terjamin kehidupannya. Semakin bahagia ia rasakan. Padahal tidak seperti itu. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pemikiran yang demikian dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Itulah yang kemudian sama terjadi dalam konteks bacaan Alkitab pada hari ini. Di mana doa Bapa kami yang kita kenal sebagai doa yang sempurna itu diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Yang pada saat itu bertanya kepada Yesus, bagaimana hal berdoa? Namun di sisi lain, saudara-saudara, dalam pengajaran Yesus di dalam doa Bapa kami ini, Yesus juga ingin menegur. Yesus juga ingin mengarahkan kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di tengah-tengah konteks masyarakat pada saat itu. Di mana ada dua golongan yang kemudian bertumbuh di tengah-tengah konteks masyarakat. Yaitu golongan para orang-orang elit, orang-orang kaya yang memiliki gaya hidup yang tinggi. Mereka hidup sangat berkelebihan dan mereka melebih-lebihkan segala sesuatu kebutuhan mereka. Sehingga kemudian akhirnya memperlihatkan bahwa orang dari golongan ekonomi lemah, mereka menjadi kekurangan. Karena kurangnya kepedulian di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu melalui doa Bapa kami, Yesus menunjukkan kerinduannya kepada kita. Agar kita sebagai umat yang percaya hidup sesuai dengan apa yang kita doakan. Ini tentunya tidak mudah karena
manusia itu cenderung hidup sesuai dengan keinginannya. Bahkan manusia seringkali sulit menerima kehendak Allah di tengah-tengah kehidupannya. Lewat doa ini, Yesus mau mengajak kita untuk bersepakat hidup seperti keinginan Allah. Lihat bahwa sebuah doa tidak harus berbentuk puitis. Tidak harus memutar-mutar dan tidak harus bertele-tele. Tetapi doa itu kemudian harus disampaikan dengan cara yang sederhana, tulus, jujur, dan prioritasnya yang benar di tengah-tengah kehidupan. Jika ingin tahu seperti apa formula doa yang luar biasa dan sempurna, maka mari kita mengacu kepada doa yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian bacaan firman Tuhan pada hari ini kemudian mau mengajarkan dua hal yang tidak terpisahkan dari doa Bapa kami. Dua hal yang Yesus mau ajarkan dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu agar kita mempunyai cara pandang hidup, sikap hidup yang benar untuk menikmati kehidupan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Yang pertama, kita melihat permintaan dalam doa yang diajarkan, yaitu secukupnya. Ya. Di mana kata secukupnya ini berbicara tentang kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan yang kemudian harus kita miliki, bukan sebuah keinginan di dalam kehidupan kita. Keinginan dan kebutuhan itu sangatlah berbeda. Yesus menekankan hal ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar kehidupan masyarakat pada saat itu mereka betul-betul hidup pada kebutuhan pokok yang diperlukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena kita diajak meminta, ya, tapi tidak meminta dengan berlebihan. Yesus mengajak kita untuk meminta, tapi tidak meminta dengan penuh keserakahan. Kalau kita mengingat perjalanan bangsa Israel, ketika mereka meminta mana kepada Allah, Allah memberikan mana kepada mereka. Tetapi ketika mana itu turun dari langit, mereka berebut, mereka ambil berkelebihan, dan akhirnya mereka menjadi serakah dan Allah menjadi murka bagi mereka. Nah, ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa mintalah secukupnya, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita melebih-lebihkan untuk keuntungan hidup kita. Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini. Berarti mintalah untuk kehidupan hari ini. Bukan 1 bulan ke depan, bukan 1 tahun ke depan. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita jangan khawatir terhadap pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita harus meminta dengan berkecukupan. Nah, oleh karena itu, ketika kita hidup secara berkecukupan, ketika kita meminta secara secukupnya, artinya kita mensyukuri dan memanfaatkan apa yang ada pada kita seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan untuk mensejahterakan kehidupan keluarga kita. Karena yang secukupnya itu berbicara tentang pengertian kualitatif. Bukan kuantitatif, bukan jumlahnya. Yang dikehendaki Tuhan bukanlah sebanyak mungkin atau yang sedikit mungkin. Tetapi yang dikehendaki Tuhan dalam secukupnya adalah sebaik mungkin yang kita lakukan dan terima. Doa yang secukupnya ini juga, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu kemudian membawa kita untuk melihat hal yang kedua. Bahwa Yesus mengajarkan, berikan kami pada hari ini
bukan berikan saya pada hari ini. Itu berarti Yesus juga mau mengajak orang-orang pada saat itu dan kita semua untuk kemudian tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Untuk tidak berdoa secara egois di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, doa itu juga membawa kita untuk kemudian menghindari kehidupan konsumtif, gaya hidup yang boros, gaya hidup yang sia-sia, yang mendulukan sesuatu yang tidak berguna karena keinginan. Tetapi ini mau menggambarkan bagaimana kita mau melakukannya dengan secukupnya, berguna, terbaik, dan penting. Itu adalah hal yang pertama. Dan hal yang kedua pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus mau menyampaikan bahwa untuk berdoa dan mendapatkan makanan itu bukan hanya bagian dalam hidup kita, tapi juga bagian dalam kehidupan bagi orang lain. Sehingga kita pun bukan hanya berdoa untuk meminta dan mengumpulkan makanan. Tapi hal yang tersirat dari doa Yesus ini adalah bagaimana kita mendistribusikan makanan itu kepada sesama kita yang kekurangan. Bagaimana kita yang memiliki lebih, jangan kita gunakan dalam kehidupan kita sendiri, tapi bagaimana kita kemudian menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, keinginan belum tentu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kebutuhan pastilah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui hal ini juga kita diajak untuk senantiasa dapat hidup secukupnya. Dengan tindak membeli sesuatu yang berlebihan. Kita melihat di berita-berita pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak orang panik. Banyak orang kemudian melakukan membeli susu bir brand yang berlebihan sehingga stok di toko kosong. Vitamin menjadi langka dan susah karena diborong oleh orang. Karena mereka memiliki banyak uang. Namun bagi mereka yang membutuhkan, mereka yang mungkin hanya bisa membeli untuk hari ini, tanpa disadari bahwa ketika kita mengumpulkan banyak, kita mengambil hak orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan kita berhidup apalagi dalam hal makanan, kita selalu membeli banyak dan mungkin akhirnya juga terbuang dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tulisan di Kompas harian Bapak Ibu tanggal 21 November 2020, itu dimuat berita bahwa Indonesia menempati peringkat kedua pembuang sampah makanan terbesar di dunia dengan 1,6 juta ton per tahun. Dengan kata lain, satu orang Indonesia dalam 1 tahun membuang 6 kilo sampah makanan per tahunnya. Terkadang Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membeli makanan yang banyak, tapi terkadang makanan itu juga sering terbuang. Padahal banyak orang yang menderita kelaparan. Banyak orang yang menderita kemiskinan. Karena kita tidak mau hidup secukupnya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, mengajak kita untuk bersyukur dengan keadaan kehidupan yang kemudian kita miliki. Hiduplah secukupnya. Bahwa setiap berkat yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan mengucap syukur, kita akan mengoptimalkan semuanya itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan juga mengajak kita, ketika kita mempunyai yang berkelebihan dalam kehidupan kita, bagilah kepada sesama kita yang menderita. Saat ini banyak orang membutuhkan makanan. Pandemi COVID membuat banyak orang terpapar dan harus isolasi mandiri di rumah sakit, dan mereka membutuhkan makanan. Mari kita pun juga berbagi agar mereka hidup secara cukup dan kita juga hidup secara cukup. Dan ketika kita memberikan semua itu, maka yang terjadi, kita tidak khawatir dalam hidup ini.
tapi dengan hidup secukupnya kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Selamat hidup secukupnya, selamat berbagi dengan sesama. Tuhan memampukan kita. Amin.